program studi bimbingan konseling pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber utama studi Islam atau hadis. Baik, yang pertama itu ada pengertian hakikat hadis. Hadis merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Ia terdiri atas bentuk ucapan, perbuatan, atau persetujuan secara diam dari Nabi Muhammad SAW. Kata sunnah menurut bahasa berarti jalan, adat istiadat, kebiasaan, atau cara yang diadakan. Sunnah kemudian didefinisikan sebagai segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa ucapan, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Sunnah juga sering disebut dengan hadis, yang secara etimologis berarti baru atau al-jadid. Lawan dari lama atau al-qadim, ia berarti juga ucapan, perkataan, cerita, atau berita. Secara terminologis, hadis dipahami sebagai segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan seterusnya. Jadi dalam Islam, hadis merupakan istilah yang didefinisikan pada riwayat spesifik mengenai ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu ada metode studi hadis. Dengan berkembangnya penulisan hadis, maka muncul metode studi hadis untuk melacak validitas sebuah hadis. Ilmu yang mengkaji secara lengkap tentang metode pelacakan hadis disebut dengan ulum al-hadis. Dalam kajian tentang hadis, itu disebutkan bahwa metode yang umum digunakan adalah melalui penilaian terhadap sanad atau perawi hadis. Persoalan yang muncul ketika mengkaji sanad dan matan adalah bahwa dua komponen hadis tersebut tidak mungkin muncul mendadak begitu saja tanpa masa perkembangan sebelumnya, baik sisi teknis maupun materinya. Suatu hadis yang dianggap tidak resmi atau dhaif bisa jadi sungguh-sungguh ada pada masa hidup Nabi sendiri saat itu. Kata sanad berarti mu'tad atau sandaran, tempat berpegang yang dipercayai atau yang sah. Secara terminologis, sanad ialah silsilah orang yang menghubungkan kepada matan hadis, yaitu silsilah orang-orang yang menyampaikan materi hadis, baik berupa perkataan, perbuatan, dan keputusan. Dalam ilmu hadis, sanad merupakan neraca untuk menimbang sahih atau tidaknya suatu hadis, untuk menguji apakah sebuah hadis betul-betul bersumber dari Rasulullah atau tidak. Di antara syarat sah sebuah sanad adalah 1. Kesambungan sanad para perawi, 2. Keadilan perawi, 3. Tingkat kemampuan perawi dalam memelihara hadis atau dhabit, 4. Terhindar dari syahdas, 5. Terhindar dari ilat sementara kata dalam berarti tanah yang tinggi. Baik, kesimpulannya yaitu hadis merupakan sumber utama studi Islam setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelasan, penguat, dan pelengkap. Ajaran-ajaran Al-Quran
pada materi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi